Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Resapi di Sabtu pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur saat ini ya Tuhan, kami diperjumpakan kembali dalam edisi Resapi secara khusus, di mana kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan berkaitan dengan perjuangan hak kaum perempuan. Berilah hikmat-Mu ketika kami membaca firman di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan menyampaikan demikian. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan kita ada budaya, ada adat istiadat, di mana budaya dan adat istiadat itu memberi pengaruh kepada kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan interaksi sosial kita, bahkan juga dalam kebiasaan dan juga aturan-aturan yang kemudian itu ditetapkan di lingkungan masyarakat kita. Nah, saudara-saudara, budaya ataupun juga adat istiadat ini tentu saja ada hal-hal yang memberikan sisi positif, sisi yang baik ya, yang bermanfaat, yang perlu kita jaga, yang perlu dipelihara kelestariannya. Tetapi di satu sisi yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkadang ada juga adat istiadat ataupun budaya yang kemudian itu bisa merusak tatanan kehidupan yang seharusnya harmonis terjalin di antara satu dengan yang lain. Ada kalanya juga kita mendapatkan kebiasaan-kebiasaan ataupun juga adat istiadat yang justru kemudian itu mengkotak-kotakan, memilah-milah, memisah-misahkan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja dalam kaitan ini budaya-budaya yang berpengaruh negatif yang bisa merusak tatanan kehidupan yang harmoni di antara satu dengan yang lain, ini yang perlu dicermati. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan saat ini kita juga akan melihat bahwa ada budaya, ada adat istiadat yang ternyata itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan juga dalam bacaan kita pada saat itu ya dikaitkan dengan hak waris bagi anak-anak perempuan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ataupun juga
budaya yang berpengaruh itu tidak lain adalah adanya budaya patriarki. Nah, saudara-saudara, budaya ini menempatkan laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada kaum perempuan. Demikian juga dalam budaya patriarki ini, otoritas moral, hak sosial, dan juga pemegang kekuasaan yang utama itu hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu, dalam budaya yang seperti ini, maka posisi sosial dari laki-laki itu berada lebih tinggi daripada kaum perempuan. Dan akibatnya, maka bisa terjadi di mana kaum perempuan mendapatkan dan juga mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam kehidupan mereka. Baik itu kekerasan sosial, kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun juga kekerasan psikis. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu terhadap hal yang seperti itu kita sangat menolak, dan kita juga harus berani kemudian untuk melawan berbagai bentuk tindakan diskriminasi ataupun juga kekerasan atas nama apapun juga, termasuk juga berkaitan dengan budaya patriarki ini. Nah, siapa yang memperjuangkannya ini? Nah, tentu bukan hanya kaum perempuan, ya, tetapi juga gereja dan juga kita semua sebagai bagian dari masyarakat ini juga harus berjuang bersama-sama agar terjadi kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sebagai imago Dei. Artinya apa? Artinya Allah sangat menjunjung tinggi kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salah satu teks bacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Di sini berbicara tentang bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak dari keluarga Zelofehad yang memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka sebagai anak-anak dari Zelofehad, ya, terkait dengan warisan tanah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini disebutkan bahwa di dalam hukum yang berlaku pada saat itu, bahwa ketika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, maka ia akan kehilangan, namanya akan dihapus, dia akan kehilangan haknya atas tanah yang dimilikinya itu. Nah, dalam kaitan ini, saudara-saudaraku, Zelofehad dia memiliki 5 orang anak perempuan yang disebutkan dalam bacaan kita tadi, yaitu Mahla, Noah, Hogla, kemudian Milka, dan Tirza. Nah, ketika ayah mereka meninggal, maka disebutkan bahwa mereka akan kehilangan hak mereka atas tanah pusaka milik ayahnya. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mereka kemudian memperjuangkan hal ini. Mereka datang ke depan para pemimpin bangsa Israel. Mereka datang ke hadapan Musa dan juga Imam Eleazar. Mereka menyampaikan, apakah karena tidak memiliki anak laki-laki kemudian hak waris atas pusaka ayahnya itu kemudian harus hilang. Nah, terkait dengan hal ini, mereka kemudian menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka agar kiranya hak atas tanah waris itu bisa kemudian diteruskan kepada anak-anak perempuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu situasi ini tidak mudah juga bagi Musa. Ya, karena itu Musa, para pemimpin bangsa Israel dan juga orang-orang yang pada saat itu ada bersama-sama di dekat kemah pertemuan. Pada saat itu, bagaimana Musa mengambil sebuah sikap yang bijaksana. Ia datang kepada Tuhan secara khusus, ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian berfirman kepada Musa untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari anak-anak perempuan Zelofehad ini. Dan melalui itulah kita bisa melihat bagaimana kemudian Tuhan menunjukkan sikapnya yang jelas, sikapnya yang tegas terkait dengan apa yang menjadi hak dari anak-anak perempuan Zelofehad ini. Keputusan yang didasarkan pada petunjuk Tuhan ini memberikan sebuah pencerahan baru terhadap hukum waris yang diberlakukan di kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Di mana kita bisa melihat pada akhirnya Musa kemudian menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, di mana kemudian ia memindahkan hak pusaka
Zelofehad ini kepada anak-anaknya yang perempuan. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, ya di sini kita bisa melihat ya bagaimana kemudian setelah itu ketetapan hukum itu berlaku di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel terkait dengan soal hak waris ini. Bahwasanya jika kepala keluarga mati dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka hak kepemilikannya itu bisa diberikan kepada anak perempuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketetapan hukum waris ini memberi kepada kita sebuah pelajaran yang berharga, di mana melalui keputusan yang diambil oleh karena kehendak Tuhan ini, oleh karena petunjuk Tuhan ini, pada akhirnya bisa memberi ruang terpelihara kehidupan yang teratur, kehidupan yang tertib, yang adil di antara satu dengan yang lain pada saat itu. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pada kesempatan saat ini, ya, khususnya kaum perempuan, gereja, dan kita yang menyadari akan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan, maka kita pun juga harus bisa mensupport, mendukung berbagai upaya-upaya perjuangan dari hak-hak kaum perempuan ini. Terlebih juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita sebagai gereja juga kita perlu untuk memberikan pendampingan, upaya-upaya yang dilakukan agar kiranya kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik itu secara sosial, secara seksual, maupun juga dalam konteks kekerasan fisik dan juga psikis, mereka mendapatkan ruang untuk memperoleh pendampingan dan juga kekuatan agar kiranya pada akhirnya mereka juga mendapatkan hak-haknya. Nah, bersyukur kita di Gereja Kristen Pasundan ada yang namanya Pasundan Durebang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Pasundan Durebang ini adalah merupakan perhatian dan juga wujud dari kepedulian Gereja Kristen Pasundan yang memperhatikan khususnya kepada kaum perempuan dan juga anak-anak ya yang mengalami diskriminasi ataupun juga korban kekerasan dalam berbagai bentuknya. Nah, dalam kaitan ini kita pun juga Gereja Kristen Pasundan yang berada di Karawang ini juga memiliki panggilan yang sama agar kita pun juga terus ya bisa mendukung, mensupport berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Pasundan Durebang dan juga apa yang bisa kita lakukan di luang lingkup gereja kita, yaitu bagaimana kita bisa memberikan perhatian dan kepedulian kita terkait dengan perjuangan hak-hak kaum perempuan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan seperti halnya Musa, kiranya perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya itu juga dapat terwujud, dan itu dapat kita mulai dari keluarga kita, di gereja kita, di lingkungan terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan akan perjuangan dari kaum perempuan agar mereka mendapatkan hak-haknya. Dan Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan semua kaum perempuan dalam perjuangan-perjuangan mereka. Terkhusus juga ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami ingin berdoa juga untuk Pasundan Durebang. Tuhan berkati agar kiranya kiprah dari Pasundan Durebang ini juga dapat terasakan oleh kehidupan kami sebagai gereja maupun juga sebagai masyarakat berkaitan dengan perhatian dan kepedulian yang dinyatakan baik bagi kaum perempuan yang mengalami diskriminasi ataupun juga kekerasan maupun juga terhadap anak. Tuhan Yesus sertai, berikan hikmat, kekuatan, semangat kepada saudara-saudara kekasih kami di Pasundan Durebang dalam segala tugas-tugas pelayanan mereka ini. Demikian juga ya Tuhan, Allah yang maha baik, teguhkan dan kuatkan kami agar kiranya kami juga dapat memperjuangkan terkait dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini, dan dapat kami wujudkan itu di tengah-tengah lingkup keluarga kami maupun juga dalam kehidupan di jemaat kami di gereja ini ya Tuhan. Bapa Allah yang penuh kasih, sertai dan berkati untuk aktivitas kami pada hari ini agar Tuhan Yesus
menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami semuanya. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, perjumpaan kita di Renungan Sabtu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin.